warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sehat, sehat Indonesia bersyukur. Perkenalkan, nama saya Anissa Kurniawati Loji dengan NIM 1430122004, Prodi Sarjana Terapan Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Sorong. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang epidemiologi, model-modelnya, serta masa perjalanan penyakit untuk menyelesaikan tugas saya pada mata kuliah epidemiologi. Pasti yang teman-teman pertanyakan adalah, apa sih epidemiologi itu? Untuk mengetahui lebih jelasnya, mari simak video ini sampai selesai. Epidemiologi sendiri juga adalah ilmu yang mempelajari tentang distribusi atau penyebaran dan determinan atau faktor penyebab dari penyakit serta masalah kesehatan lainnya di dalam suatu populasi. Epidemiologi memiliki tujuan yang mana untuk mengidentifikasi penyebab penyakit dan faktor risiko serta membantu dalam pencegahan dan pengendalian penyakit agar derajat kesehatan masyarakat menjadi meningkat. Yang kedua ada bentuk model epidemiologi, yang mana bentuk model epidemiologi ini terbagi menjadi 3 model. Yang pertama ada model segitiga epidemiologi, yang mana model ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada agent atau penyebab, host atau inang, dan environment atau lingkungan. Contoh, misalnya pada kasus demam berdarah denggi atau DBD, agentnya adalah virus, hostnya adalah manusia, dan lingkungannya adalah tempat perkembangbiaknya nyamuk Aedes aegypti. Yang kedua adalah model web of Keshev atau jaring penyebab. Pada model ini menggambarkan bahwa penyakit disebabkan oleh banyak faktor yang saling terkait. Contoh, misalnya pada penyakit hipertensi, penyebabnya bukan hanya satu, tapi bisa karena stres, pola makan tidak sehat, faktor genetik, dan gaya hidup yang kurang aktif. Yang ketiga ada model determinan kesehatan, yang mana pada model ini menunjukkan bahwa kesehatan seseorang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, serta akses terhadap layanan kesehatan. Contoh, misalnya pada kasus tuberkulosis, penyebaran lebih tinggi pada masyarakat yang tinggal di lingkungan padat, kurang gizi, dan tidak memiliki akses pelayanan kesehatan yang memadai. Dan yang ketiga adalah masa perjalanan penyakit, yang mana masa ini terbagi menjadi 2, yaitu prepatogenesis dan patogenesis. Prepatogenesis adalah tahap di mana terjadi sebelum seseorang terpapar agen penyakit. Misalnya, seseorang tinggal di daerah endemis malaria namun belum tertular. Dan pada masa patogenesis, pada tahap ini seseorang sudah terpapar agen penyakit. Pada masa patogenesis terbagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap subklinis, yang mana belum ada gejala tapi proses penyakit sudah dimulai, dan tahap klinis mulai muncul gejala dan tanda-tanda penyakit. Contohnya pada malaria, setelah seseorang tergigit nyamuk, ia akan mengalami demam tinggi, menggigil, dan bahkan berkeringat. Pada tahap akhir penyakit, setelah tahap klinis, penyakit ini bisa berakhir dengan beberapa kemungkinan seperti sembuh total, sembuh namun dengan komplikasi atau kesulitan, dan bahkan bisa meninggal dunia. Demikian penjelasan saya mengenai pengertian epidemiologi, model-modelnya, serta masa perjalanan penyakit. Semoga video yang telah saya buat bermanfaat untuk kalian yang telah menonton. Terima kasih telah menyaksikan.